Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Hidayat dari Universitas Yudharta Pasuruan dengan NIM 2021 6904 0007. Program Studi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan alur kerja, cara kerja algoritma convolution neural network atau bisa juga disebut CNN. Apa itu CNN? Convolutional Neural Network adalah jenis algoritma deep learning yang digunakan terutama untuk data berstruktur grid seperti gambar. CNN bekerja dengan cara mengekstrak fitur dari data input, misalnya gambar, melalui lapisan-lapisan konvolusi dan memprediksi output berdasarkan pola yang ditemukan. Neural network yang umum biasanya mengubah input dengan meletakkannya melalui rangkaian hidden layer. Setiap layer terdiri dari sekumpulan neuron, di mana setiap layer terhubung secara penuh dengan semua neuron pada layer sebelumnya. Neuron-neuron dalam satu layer tidak terhubung ke semua neuron di layer berikutnya, tetapi hanya ke sebagian kecil saja. Terakhir, hasil akhir dan direduksi menjadi satu vektor skor probabilitas yang diatur sepanjang dimensi depth. Nah, perbedaan arsitektur dapat dilihat pada gambar di samping. Untuk gambar kiri, yang di sebelah kiri, yaitu visualisasi layer yang ada pada neural network biasa. Sedangkan yang sebelah kanan itu visualisasi layer yang ada di CNN. Oke, lanjut. Oke. Komponen dan cara kerja konvolusional neural network. Arsitektur pada algoritma CNN terdiri atas dua komponen, yaitu komponen ekstraksi fitur dan komponen klasifikasi. Nah, pada bagian ini, algoritma akan menjalankan rangkaian operasi convolution dan pooling. Operasi ini akan mengumpulkan fitur-fitur yang terdeteksi. Misalnya jika kita punya gambar zebra, jaringan akan mengenali fitur seperti belang, 2 telinga, dan 4 buah kaki. Operasi convolution merupakan bagian penting dari CNN. Pada algoritma CNN, konvolusi dijalankan pada data input menggunakan sebuah filter atau kernel yang kemudian digunakan untuk memetakan fitur. Operasi konvolusi dilakukan dengan menggeser filter di atas input. Di setiap lokasi, perkalian matriks dilakukan dan menjumlahkan hasilnya ke dalam peta fitur. Nah, gambar di samping ini menunjukkan cara kerja operasi konvolusi. Filter ditunjukkan dengan blok berwarna hijau, bergerak di atas input ditandai kotak berwarna biru ya. Dan jumlah dari hasil operasi convolution masuk ke peta fitur, yaitu kotak merah yang sebelah kanan. Oke. Selanjutnya, setiap gambar yang dipresentasikan sebagai matriks 3 dimensi dengan dimensi width, height, dan depth. Depth merupakan dimensi karena adanya warna yang digunakan dalam gambar RGB. Beberapa operasi convolution pada data input akan dilakukan menggunakan filter yang berbeda. Hasilnya juga akan disimpan dalam peta fitur yang berbeda. Namun pada akhirnya semua peta fitur ini akan diambil dan digabungkan sebagai hasil akhir di konvolusi layer.
Sama seperti neural network lainnya, kita menggunakan fungsi activation function untuk membuat output kita menjadi nonlinear. Dalam kasus CNN, Convolution Neural Network ini, output dari operasi convolution akan dilewatkan melalui fungsi aktivasi. Salah satunya salah satunya menggunakan fungsi aktivasi ReLU. Nah, setelah convolution layer biasanya ditambahkan lapisan penyatuan pooling di antara layer CNN. Fungsi pooling yaitu untuk mengurangi dimensi secara terus-menerus serta mengurangi jumlah parameter dan komputasi dalam jaringan. Hal ini akan mempersingkat waktu training dan mengontrol terjadinya overfitting. Oke, lanjut. Nah, jenis polling yang paling sering digunakan pada CNN itu max pooling. Nah, max pooling ini mengambil nilai maksimum di setiap window atau blok. Ukuran window blok ini perlu ditentukan sebelumnya. Operasi ini mengurangi ukuran peta fitur dan hanya akan menyimpan informasi penting dan signifikan dalam proses klasifikasi nantinya. Ya, selanjutnya yaitu hyperparameter. Ketika menggunakan CNN, itu ada 4 hyperparameter penting yang perlu kita tentukan, yaitu pertama, ukuran kernel atau filter, yaitu panjang dan lebar filter yang akan digunakan, misalnya 3x3. Yang kedua, jumlah filter, yaitu seberapa banyak filter yang akan kita gunakan. Yang ketiga, straight, yaitu seberapa jauh step dari filter ketika digeser. Yang keempat, yaitu padding. Nah, ini selanjutnya visualisasi cara kerja CNN-nya. Bisa dipahami ya teman-teman? Kalau tidak bisa, kalau masih bingung, bisa komentar di bawah. Setelah melalui konvolusi layer dan pooling layer, apa langkah selanjutnya? Oke, selanjutnya yaitu komponen klasifikasi. Nah, setelah melalui konvolusi layer dan pooling, komponen selanjutnya yaitu klasifikasi yang terdiri dari beberapa fully connected. Fully connected itu layer yang terhubung secara penuh. Layer ini hanya dapat menerima data yang berdimensi 1. Untuk mengonversi data 3 dimensi menjadi 1 dimensi, kita bisa menggunakan fungsi flatten. Flatten itu meratakan ya guys ya. Selanjutnya neuron pada fully connected F atau FC, biasanya di fully connected itu disingkat jadi FC gitu. Memiliki koneksi menyeluruh ke semua aktivasi di layer sebelumnya. Bagian ini pada prinsipnya sama dengan neural network biasa gitu. Jadi sebagai kesimpulan, CNN sangat berguna untuk klasifikasi dan pengenalan gambar. Algoritma ini memiliki dua bagian utama, yaitu bagian ekstraksi fitur, yang kedua bagian klasifikasi. Untuk teknik khusus utama pada algoritma ini, algoritma CNN, adalah convolution, di mana filter meluncur di atas input dan menggabungkan nilai input plus nilai filter pada peta fitur. Tujuan akhirnya yaitu CNN mampu mengenali objek atau gambar baru berdasarkan fitur-fitur yang dideteksi. Mungkin kurang lebihnya penjelasan dari saya.
mengenai algoritma CNN. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.